berapa lama sih Pak kayak gini Pak? Kalau biasanya 2 hari, 2,5 hari, 2 hari, 3 hari sudah. Cuman yang penting adalah orang kan nggak tahu itu apa betul-betul acuh kita gara-gara itu. Ini kan MCI masukin ke satu indeks yang disebut MCI Index. Ini shock sementara aja Pak. Pak, biar nggak ketar-ketir kan investor Oh udah ini pada jelas shock ketar-ketir. sementara karena fundamental kita nggak masalah. Kalau yang jatuh bursa saham gorengan kita ringankan dari dulu, bersihkan bursa dari saham gorengan. Tapi yang besar-besar kan masih ada yang saham-saham yang apa blue chip itu kan naiknya belum terlalu tinggi. Kalau anda takut ada aja ke situ. Jadi kalau fondasinya ekonomi akan membaik ke depan. Kemarin kan saya sudah tuh obrak-abrik kita minggu depan saya akan perbaiki obrak-abrik tajam. Jadi income kita akan makin bagus harusnya sehingga fondasi fiskal kita nggak masalah lagi dan uang yang diperoleh akan dipakai untuk membangun pertumbuhan ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jadi nggak usah takut. shocknya akan berapa lama sih Pak kayak gini Pak? Kalau Biasanya 2 hari, 2,5 hari, 2 hari, 3 hari sudah. Cuman yang penting adalah orang kan nggak tahu itu apa betul-betul acuh kita gara-gara itu. Ini kan MCI masukin ke satu indeks yang disebut MCI Index. Saham itu bisa masuk apa enggak? Kalau bagus bisa masuk. Tapi yang gorengan itu terpaksa dimasukkan. Tapi MCI curiga itu saham gorengan. Mereka minta lebih transparan aja ini apa penghitungannya, dan nanti mungkin Pak Mahendra akan menjelaskan lebih detail langkah apa yang akan diambil oleh OJK dan saham. Dari pagi antara lain memikirkan mau kebijakan hal tersebut dan sudah diputuskan apa yang dilakukan. Pak, kan pemerintah mau bikin BUMN baru, Pak. Gimana? Tahun kan? Mudah-mudahan jangan takut, fondasi kita bagus. Kan saya menteri keuangannya. Bapak, kan BUMN 10.000 ya Pak? Optimis 10.000, nggak usah takut. Bapak, Pak, tadi Pak, pemerintah kan mau bikin BUMN baru Perminas, Pak. Nah, itu akan ada penyertaan modal negara nggak, Pak? Dan antara. Iya. Bukan saya. Oh, dan antara ya, Dan Pak. antara ya. Tapi Kan kosnya udah biasanya, antara, iya, tapi kosnya biasanya berapa sih, Pak, untuk bikin ini baru? Pak? Tergantung ininya, ini saya nggak tahu. Kan dan antara punya uang banyak tuh. Dia punya, kalau DIM-nya tuh saya ingat tahun ini punya 160 triliun mau diinvestasikan di bond. Akhirnya masih banyak ruang untuk bergerak. Berarti Bond akan pemerintah lagi. berarti akan lebih mending diinvestasikan ke BUMN langsung, bikin BUMN langsung daripada ke bond gitu, Pak. Oh iyalah, kalau ke bond kan saya bayar uang, saya bayar bunga untuk uang dulunya punya saya juga. Kalau dia bikin BUMN langsung kan akan menggerakkan ekonomi. Justru itu yang diharapkan dari Danantara. Jadi economic creation yang baru. Oke, Pak. Awas, Pak. Oh, jatuh gua. Mana? Oh, ini mana sih? Gue bingung, dia di sini juga sekarang. Iya Pak. Gimana? Pak, tadi di atas bahas apa Pak? Tadi bahas makan pagi, utamanya makan pagi. Tapi ada juga diskusi tentang tadi. Dia minta insentif, saya bilang belum saya kasih sebelum dia rapikan kondisi pasar modal kita, di mana banyak yang goreng-goreng tapi santai aja, masih renggang kangkung. Karena investor kecil jadi dirugikan. Mungkin dalam masa bentar yang akan dari sama beliau, nanti baru kita pikirkan insentif seperti apa sesuai dengan permintaan beliau seperti apa. Langsung aja nih Pak Ketua, saya menjawab pertanyaan Anda silakan pertanyaan. Silakan kalau tanya. Pagi ini bahas apa Pak? Tadi kita membahas itu program-program ekonomi pemerintah pada depan dan bagaimana memastikan programnya akan berkesinambungan dalam pengertian nggak one shot terus mati tapi jalan terus ke depan. Jadi direktur saya juga minta insentif terus dan belum saya kasih. Jadi saya bilang akan saya berikan insentif kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal, atau yang goreng-gorengan dikendalikan sama dia lah. Yang investor kecil terlindungi, baru saya kirim insentifnya. Sekarang belum, dia minta macam-macam. Pajak Pak. Pajak. Tapi saya bilang begini, kalau
saya bisa merapikan pegawai pajak saya sehingga nggak macam-macam lagi ke depan. Harusnya concern mereka udah hilang. Tapi kalau saya sudah rapikan masih ada masalah lagi, dia bisa menghadap saya lagi. Saya lihat insentif apa yang cocok buat mengembangkan dan mendukung pertumbuhan industri pasar modal Indonesia. Ada dukungan likuiditas nggak sih Pak dari pemerintah Pak? Ini kan IHSG sudah cetak rekor baru Pak. Jadi apakah ada dukungan pemerintah untuk kemudian tetap mendorong likuiditas baru Pak? Ya 36.000 Pak. Tujuan kami tidak bukan untuk mendorong pasar modal, tapi mendorong perekonomian. Saya masih punya uang cukup banyak untuk menambah lagi kalau diperlukan. Tapi otomatis kan kalau ekonomi bagus, pasar saham naik. Jadi pergerakan di pasar saham melambangkan, menggambarkan ekspektasi investor untuk kedepannya kita seperti apa. Kan likuiditas baru satu bulan jalan, kurang dari 1 bulan jalan, nggak mungkin tiba-tiba hari. Tapi mereka bisa hitung sudah pandang seperti apa ekonomi. Dan saya pikir dengan tadi diskusi tadi mereka lebih yakin bahwa perbaikannya sebenarnya struktural dan akan berkelanjutan terus ke depan. Saya pikir ya IHSG akan cenderung naik terus, mungkin 10 tahun lagi seperti yang saya bilang tadi. Jadi in short IHSG to the moon. 36. Dia minta insentif, saya bilang belum saya kasih sebelum dia rapikan kondisi pasar modal kita, di mana banyak yang goreng-goreng tapi santai aja, masih renggang kangkung. Karena investor kecil jadi dirugikan. Mungkin dalam masa bentar yang akan berjalan sama beliau, nanti baru kita pikirkan insentif seperti apa sesuai dengan permintaan beliau seperti apa. Siap. Saya rasa gini ya, kalau boleh disarikan juga sedikit nih. Tadi yang disampaikan Pak Menteri adalah bagaimana menjelaskan berbagai langkah-langkah yang sudah di kebijakan fiskal untuk pemerintah maupun juga mendorong industri dan perekonomian di sektor swastanya. Dan sekali lagi bagaimana kawan-kawan semua di pasar modal melihat perspektifnya dalam kacamata pasar modal. Jadi saya rasa dialog yang baik dan tadi juga disepakati tindak lanjut yang sifatnya teknis terkait dengan usulan, saran, pemikiran dari pasar modal akan ditindaklanjuti oleh bersama dari OJK, dari Kementerian Keuangan dan dari SAO maupun asosiasi. Nanti akan dibentuk satu tim kerja yang bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi konkret sekali apa yang didiskusikan tadi untuk suasana yang semakin baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.